Baik, kita akan melanjutkan pembahasan bangun datar ya. Kali ini adalah bangun datar segi 4. Bangun datar segi 4. Nah, ada persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Nah, pada kesempatan kali ini adalah persegi panjang yang akan kita bahas. Ciri-ciri persegi panjang yang utamanya adalah dua pasang sisi yang sama dan sejajar. Nah, misalkan maaf, ini misalkan ya, kemudian ini, nah gitu ya. Nah, atas dengan bawah itu sama dan sejajar. Sejajar itu sama arahnya ke sini. Kemudian pinggir dengan pinggir mungkin ya. Nah, kiri dengan kanan sama dan sejajar. Kemudian yang tidak lupa adalah setiap sudutnya 90 derajat. Nah, 90 derajat. Jadi kalau dituliskan cirinya, kalau ini dibuat A, B, C, D. Nah, sifat yang pertama ya, sifatnya AB ya, AB, garis AB sejajar. Nah, sejajar dengan AB, sejajar dengan CD. Yang kedua, BC, garis BC sejajar dengan AD. Nah, gitu. Jadi ada dua pasang. Jadi ada dua pasang nih, ada dua pasang. Dua pasang sejajar. Nah, selanjutnya selain itu, selain dua pasang sejajar, sudut-sudutnya ya, sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Nah, sama semuanya 90 derajat. Nah, gitu ya. Itu. Ini ciri persegi panjang yang utama ini. Nah, makanya nanti ketika ke sini, ketika ke persegi, nah persegi itu adalah persegi panjang yang istimewa. Istimewanya kenapa? Karena semua sisinya sama. Ciri-cirinya hampir sama dengan persegi panjang, ya. Ada dua pasang yang sejajar. Ya, ini Bapak tuliskan seperti ini. Ini sejajar kan, yang kanan dengan yang ini. Nah, namun hanya karena sama semua ukurannya, nah ini kasih tanda sama semuanya. Jadi semua sisi sama, ya semua sisi sama, tidak sekedar sejajar, semua sisinya sama. Nah, di sini 90 derajat semuanya, wah gitu ya. Semua sisi sama dan sudutnya 90 derajat, itu cirinya. Jadi kalau dituliskan cirinya, semua sisi sama panjang, semua sisi sama panjang. Jadi kalau dituliskan A, B, C, D ya, AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan sama dengan AD ya, itu semuanya sama. Kemudian semua sudut ya, sudut A ya, ini satu ya, ini ciri ke satu, ini ciri kedua, ini juga ciri ke satu, ini ciri kedua yang persegi panjang ya. Sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D, 90 derajat. Nah, itu ciri utamanya ya, ciri utamanya begitu. Nah, nanti untuk ciri-ciri yang lain seperti simetri lipat ya, itu nantilah ya. Yang penting kalian bisa membedakan ciri utamanya antara persegi panjang dengan persegi. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau persegi istimewa, sifat persegi panjang tapi istimewa. Istimewa itu apa? Semua sisinya sama ya, semua sisinya, semua ukurannya itu sama. Nah, kalau jajar genjang, nah, ciri jajar genjang tuh ada dua pasang sisi yang sejajar ya. Sejajar.
dua pasang sisi yang sejajar. Nah, ini dengan ini sejajar ya. Kemudian ini, aduh, kayak ini ya, nggak lurus. Nah, ini dengan ini sejajar. Ya. Kalau sudutnya sembarang. Jadi ciri utamanya kalau sejajar, ya kalau jajar genjang ya, sifatnya dua pasang sisi sejajar. Dua pasang sisi sejajar. Itu aja. Kalau sudutnya bebas. Ya, sudutnya bebas. Nah, kalau ini gambar A, B, C, D ya. AB sejajar CD. Kemudian BC sejajar AD. Nah, begitu. Itu sifat-sifatnya. Ini kita akan mengenal sifat-sifat dulu ya. Belum ke luas, belum menghitung-hitung luas, belum. Kita baru mengenal sifat-sifatnya. Nah, sedang sudut-sudutnya, ini ada sudut A, B, C, D itu tidak 90 derajat, tidak. Hanya saja kalau A ya, ini samanya dengan mana ya? Nah, ini dengan C gitu ya. B dengan D samanya tuh. Tapi tidak tentu 90 derajat ya. Tidak tentu 90 derajat. Ini jajar genjang. Nah, kita masuk ke trapesium. Kita yang mana ya? Yang kuning aja. Trapesium itu ada sepasang sisi yang sejajar. Nah, ini sepasang. Kalau tadi jajar genjang dua pasang, kalau ini sepasang. Makanya bebas. Ya, tidak perlu, karena cuma sepasang, tidak perlu sama antara atas dan bawah atau pinggir dengan pinggir ya. Misalkan ini, nah ini sejajar ya. Nah, ini bebas motongnya dari ini ke sini. Nah, pokoknya ada sepasang sisi sejajar. Nah, biasanya begini ya. Misalkan ini AB CD. Jadi AB sejajar CD. Nah, itu gitu aja. Yang lainnya bisa begini nih, bisa. Yang penting ada sisi yang sejajar. 1 2. Nah, ini sejajar kan ya. Nah, kita tarik ke sini. Nah, ini trapesium juga. Yang penting kan ada sisi yang sejajar ini. Atas dengan bawah. Sebetulnya tidak harus atas bawah, pinggir dengan pinggir boleh. Misalkan pinggir dengan pinggir boleh gini. Set. Nah, gitu ya. Ini sejajar kan? Ini sejajar dengan ini. Nah, kita ambil garisnya sembarang. Pokoknya menuju inilah. Nah, bisa ke sini. Nah, ini trapesium. Ini sejajar ya. Ini trapesium. Nah, layang-layang. Kalau layang-layang kayak layang-layang. Layang-layang biasanya cara gambarnya gini dulu. Dibuat dulu diagonal-diagonalnya. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, ada dua. Nah, cirinya tuh ada dua diagonal. Dua diagonal yang berpotongan tegak lurus. Nah, dua diagonal yang berpotongan tegak lurus. Yang mana sih diagonal itu? Apa sih diagonal ya? Diagonal itu garis yang menghubungkan antara dua sudut yang saling berseberangan, saling berhadapan. Nah, contoh ini A, B, C, D. Nah, sudut A dengan sudut C kan saling berhadapan. Nah, ada diagonalnya ini. Diagonal itu garis yang
menghubungkan. Ya, berarti AC, nah AC, kemudian ini BD ini. AC tegak lurus dengan BD. Nah, ini namanya diagonal. AC diagonal, BD juga diagonal. Nah, ini tegak lurusnya di mana? Di sini tegak lurus. 90 derajat tegak lurus ya. Besarnya 90 derajat. Nah, itu ya. Nah, sebelum ke belah ketupat ya, kita coba urai lagi, coba lihat lagi persegi panjang ini sifat utamanya ya. Dua pasang sejajar, kemudian sudutnya 90 derajat. Kalau persegi semua sisinya sama panjang, sudut-sudutnya 90 derajat. Kalau jajar genjang, dua pasang sisi sejajar. Kalau trapesium, nah ini sepasang saja cukup trapesium tuh ya. Makanya bentuknya bisa beragam, lebih beragam lagi ini. Yang penting ada sepasang sisi sejajar. Layang-layang yang jelas, yang penting di sini kedua diagonal saling tegak lurus, kedua diagonal. Nah, perpotongan diagonalnya itu membagi dua. Nah, ini satu lagi ya. Perpotongan diagonalnya itu membagi dua sama panjang. Nah, ini perpotongan diagonal itu yang mana? Nah, pakai yang hijau ya, coba. Sampai yang hijau. Nah, ini dengan ini sama. Udah aja sih itu. Yang ini mah yang atas dengan bawah nggak perlu sama ya. Nah, makanya dinamai dengan layang-layang. Nah, kalau belah ketupat, nah layang-layang yang istimewa belah ketupat. Nah, layang-layang yang istimewa. Nah, makanya cara menggambarnya begini. Karena semua sisinya, jadi sifat layang-layang tapi semua sisinya sama, semua sisinya tuh. Oh ya, bentar, ada yang belum diklik cina ya. Nah, misalkan gini ya, satu. Nah gitu, satu. Nah, gitu ya. Atau begini. Kita coba baringkan. Nah, kita kasih tanda. Nah, belah ketupat itu kan hampir sama dengan layang-layang. Hanya saja, ini dengan ini sama. Yang ini dengan yang ini sama. Pinggir dengan pinggir. Perpotongan diagonal itu membagi dua diagonal yang sama. Ininya 90 derajat, sama seperti layang-layang ya. Perpotongannya ini. Perpotongan diagonal 90 derajat. Hanya saja keistimewaannya membagi dua diagonal sama panjang. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Maka semua sisinya sama ukurannya tuh. Kita ganti dengan unyu. Nah, unyu. 2, 3, 4. Nah, semua sisinya sama. Ini dengan ini, dengan ini, dengan ini. Nah, itulah belah ketupat ya. Jadi kalau kita tuliskan kedua diagonal, nah, kedua diagonal saling berpotongan, tegak lurus, dan membagi dua sama panjang. Nah, contoh misalkan ini ya, A, B, C, D. Nah, gitu ya. AC, nah tegak lurus dengan AC ya, tegak lurus dengan BD. AC dengan BD tegak lurus. Nah, sedangkan kalau ini di tengah-tengah Bapak tuliskan O, simbolkan O. Berarti AO sama dengan OC atau CO ya, boleh. AO sama dengan OC. BO sama dengan OD. Nah, itu karena membagi dua diagonal sama panjang.
Baik itu sifat-sifatnya, sifat-sifat dari segi 4 ya. Paham ya? Ya, kita coba lihat lagi. Nah, ini untuk yang tadi persegi panjang, persegi jajar genjang, trapesium layang-layang, silahkan nanti diulang-ulang. Nah, sedangkan ini belah ketupatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.